يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ورضي الله عن الصحابة الأخيار المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwani akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang terbesar, nikmat wilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam dan putra-putra maksum beliau. Kita setiap hari di dalam sholat, di luar sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti satu doa, satu permintaan yang paling penting dalam semua sepak terjang dan amalan dan pikiran di hati seorang mukmin dan di lisannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Mungkin itu adalah doa yang paling sering kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu ada di dalam Fatihah. Fatihah minimal dalam sehari kita baca dua, ya kan? Jadi 2 kali 10 kali minimal. Itu cuma di dalam sholat yang wajib. Kita diperintah oleh Allah SWT untuk memohon doa tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu statement, itu pernyataan. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, wa iyyaka nasta'in, hanya darimulah kita memohon pertolongan. Baru kemudian datangin doa ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah ini satu-satunya siratal mustaqim yang kemudian dinisbatkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum lihat di dalam Al-Quran seluruhnya 30 juz Al-Quran,
Siratal mustaqim itu imma datang begitu saja, siratal mustaqim, atau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Inna hadza sirati mustaqiman. Hanya itu. Kalau di surat Al-Fatihah ini satu-satunya sekali saja di dalam 6.000 lebih ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara spesifik bahwa siratal mustaqim itu adalah siratnya pihak selain daripada dirinya. Subhanallah. Hanya di dalam surat Al-Fatihah yang harus minimal 10 kali kita baca ini dalam setiap hari dalam salat 5 waktu. Perintah, yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak ada di tempat lain di Al-Quran siratal ladzina apa, siratal mursalin apa, tidak ada. Tidak ada. Cuma di dalam satu ini saja, siratal mustaqim itu dinisbatkan, dikatakan bahwa itu adalah jalannya orang-orang tertentu. Siapa mereka? Alladzina an'amta alaihim. Ini adalah jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Lalu kemudian dikatakan ghairi, ya kan? Ghairil maghdubi wa ghairil dhalin, ya kan? Jadi ini adalah jalur, adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalur orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalur atau jalan orang-orang yang orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingin memilih kesesatan tersebut. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini menjadikan masalah siratal mustaqim ini masalah yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Tidak ada bedanya mazhab apapun, mau dia mazhab A, mazhab B, mazhab macam-macam, ini semua sepakat terhadap membaca Fatihah di dalam Al-Quran, di dalam sholat, dan diulang-ulangi. Berarti masalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siratal mustaqim ini adalah sesuatu yang ultra penting, sangat penting. Lalu kemudian di situ dikasih penjelasan bahwa ini adalah selain jalur Allah Subhanahu wa taala, selain inna rabbi ala siratim mustaqim, selain Nabi Muhammad itu adalah pada siratal mustaqim, dikatakan bahwa ini adalah jalannya mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah nikmat, kalau di dalam bahasa Indonesia nikmat itu artinya sesuatu yang sesuai dengan selera. Bahasa Indonesia, antum kalau lihat di restoran-restoran atau bahan-bahan makanan itu disebut nikmat. Nggak masalah, ini istilah. Orang mau pinjem istilah nggak ada masalah. Nggak harus marah-marah kita. Cuma kalau kita peduli terhadap makna nikmat yang sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran, ceritanya lain lagi. Sebelum sampai dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dari nikmat, mari kita melihat makna nikmat yang lain daripada yang itu tadi, yang dianggap artinya itu lezat, sesuai dengan selera, ya, enak. Nikmat itu enak. Ada makna nikmat yang lain lagi adalah karunia Allah Subhanahu wa taala secara umum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, nikmat. Allah memberikan keamanan. Tidak seluruh umat manusia saat ini di muka bumi ini seperti kita, alhamdulillah, duduk dengan enak, tenang. Nah, banyak saudara-saudara kita yang hidup di dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman. Dan keamanan itu juga nikmat. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala kalau kita syukuri akan bertambah insyaallah. Nikmat secara umum. Nah, makna ketiga dari nikmat yang ada di Al-Quran ini super spesial. Spesial ini.
Coba kita baca salah satu dari ayat yang menggunakan kata nikmat di dalam Al-Quran. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi nikmat kalau di dalam Al-Quran ini spesial, bukan yang kita katakan pertama, bukan yang sesuai dengan hawa nafsu, bukan yang sesuai dengan selera, bukan juga sembarang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa illa siratal ladzina an'amta alaihim ini tidak punya makna. Pokoknya orang kalau punya fulus itu atau sehat atau badannya ma'adri, kalau makna nikmat di Al-Quran itu tidak spesial, maka ayat yang kita baca setiap hari minimal 10 kali itu siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak begitu bermakna. Na'udzubillah min dzalik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkataan yang tidak bermakna. Kita sebagai orang berakal aja mencemooh kalau seseorang itu mengatakan sesuatu yang tidak banyak maknanya. Bagaimana dengan Rasulullah dan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Subhanallahi amma yasifun. Berarti yang dimaksud dengan nikmat di dalam siratal ladzina an'amta ini bukan sembarang nikmat, tetapi karunia yang khusus, istimewa. Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat. Yang mana kalau nikmat itu tidak diberikan oleh Allah, maka nikmat yang lain gak begitu bermakna. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kesehatan, panjang umur, popularitas, harta, kekuasaan dan macam-macam, namun Allah tidak memberikan kepada dia nikmat yang khusus ini, maka itu semua tidak ada maknanya. Mengapa? Karena kesehatan berakhir dengan kematian, popularitas berakhir dengan kematian, harta berakhir dengan kematian. Gak ada yang bisa survive, tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Itu semua nikmat-nikmat itu karunia dari Allah dan kita bersyukur. Tapi tidak satupun yang bisa melangkahi kematian, menang dari kematian tidak, kecuali nikmat yang kita bicarakan. Ini adalah nikmat yang langgeng. Makanya Allah Subhanahu wa taala khususkan itu bagi khusus dari hamba-hambanya. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Jadi yang diberi nikmat khusus ini statusnya istimewa. Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang istimewa. Berarti kita tahu bahwa siratal mustaqim ini adalah jalannya orang-orang yang istimewa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada siratal mustaqim lain lagi di dalam Al-Qur'an, kalau tidak salah di dalam surat Al-Baqarah. Penting saya buka Al-Quran biar enggak salah mengutip. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ini ayat sangat penting karena komplit. Kadang ayat Al-Quran itu dia menceritakan satu makna
memberikan sebuah pemahaman, tapi dia dibagi di dalam beberapa ayat, majmu'at ayat, kadang 5, kadang 6, kadang 7, kadang 12. Nah, ini maknanya besar, penuh makna, tapi satu ayat 213. Ya maklum agak panjang sedikit. Allah SWT di sini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kana an-nasu ummatan wahidah. Jadi ini berbicara tentang hakikat manusia. Itu majmu'. Manusia ini makhluk yang sosial. Ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Berhubung manusia ini makhluk yang sosial, pasti ada percekcokan. Pasti nanti ada tidak sepakatan. Tidak sepakatan ini kalau dibiarkan satu sama yang lain akan saling merusak. Akhirnya itu masyarakat juga hancur. Manusia kalau sudah tinggal sendiri dia tidak bisa bertahan, mati. Sementara kalau sudah 2, 3, 10, 20, 100, 200, 100 ribu dan seterusnya, kesalahpahaman, perbedaan kepentingan dan lain sebagainya akan muncul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dengan membawa berita ancaman dan berita gembira bahwa ketahuilah, mungkin Anda di dunia hidup bersama-sama, tetapi kemudian akan ada kehidupan lain. Lanjutan dari kehidupan ini, di sana kalian akan melihat efek daripada tindakan Anda di dunia ini. Hari-hari yang Anda kira karena tidak ada hukum, tidak ada yang lihat, tidak ada CCTV itu terhilangkan begitu saja, itu nggak benar. Semua itu ada perhitungannya. Mubashirina wa mundhirin. Karena kalau tidak ada pikiran, kesadaran, keimanan terhadap kehidupan setelah kematian, maka manusia tidak mungkin menjadi manusia yang moralis. Tidak bisa dia berakhlak kalau dia tidak percaya sama kehidupan setelah kematian. Kenapa? Ya. Pertanyaannya adalah kenapa? Kalau saya bisa melarikan diri dengan korupsi, kenapa tidak? Hanya kalau dia yakin bahwa dia nggak bisa lari, baru kemudian dia sadar. Maka senjata utama para nabi dalam rangka untuk membina masyarakat agar supaya masyarakat itu taat hukum adalah mengingatkan mereka kepada bahwa ini bukan segala-galanya. Tidak berakhir Anda itu dengan kematian. Wallahi, ini masih berlanjut, panjang ceritanya. Cerita panjangnya itu berkaitan dengan tindakan Anda. Dan kalau Anda jalan dengan sebuah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan dapat pahala, kenikmatan yang sesungguhnya itu tadi. Kepanjangan itu. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul ilmu baghyan bainahum. Namun, langkah selanjutnya setelah Nabi datang membawa berita gembira, membawa ancaman, seharusnya kan selesai ya. Seharusnya rapi ini. Ternyata tidak. Di antara orang-orang yang diajarkan Alkitab kepada mereka, murid-muridnya Nabi ini, sebagian menolak. Menolak kenapa? Apakah karena argumennya kurang tepat? Apakah karena salah faham? Apakah karena perbedaan pendapat? Al-Quran mengatakan maja'athumul bayyinat. Yang dibawa sama Nabi itu selalu jelas. Bayyin di dalam bahasa Arab itu kalau nyata itu disebut dengan bayyin, nampak, jelas. Jadi bukan karena salah paham, posisi pendapat dan lain sebagainya, itu mungkin ada perbedaan pendapat. Tapi ada juga hal-hal yang nyata, jelas. Lalu apa problem mereka? Bagian memang mau membangkang, memang mau tidak nurut, memang mau tidak ikut. Bukan karena tidak paham, bukan karena salah paham, bukan karena bayyin. Kalau masih pelik, argumentatif, ya ada orang sebagian sampai, ada sebagian orang tidak sampai. Tapi kalau sudah bayyin kayak matahari di siang hari, maka itu sudah bukan lagi sesuatu yang orang bisa salah paham. Motivasinya adalah baghi. Baghi itu artinya mau membangkang, tidak mau nurut.
ente dari Allah Ta'ala, utusan Allah, ahlan wa sahlan. Ente bawa hukum dari Allah, ahlan wa sahlan. Memang rapi hukum ente, tapi ana ndak mau ikut. Ya, bagian lain. Bukan karena ndak paham, maaf, tolong dijelaskan lagi apa? Enggak. Bagi. Nah, bagi ini, pembangkangan ini kalau terjadi oleh kalangan bawah dari masyarakat, maka efeknya juga sedikit. Hanya dia, anaknya, istrinya mungkin. Tapi kalau pembangkangan ini terjadi dari orang yang memiliki posisi, maka ini menyebabkan kebingungan. Ini menyebabkan kebingungan. Banyak orang bingung. Ini ngomong begini, ini ngomong begini, ini sekolah, ini bisa bahasa Arab, ini bisa bahasa Arab, dan seterusnya. Ini ngaji, kebingungan. Disinilah tahap ketiga. Jadi kalau pertama itu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati manusia untuk mengatakan labbaik kepada utusan. Kalau tidak ada yang di dalam, maka Nabi datang kita juga nggak akan paham, nggak klop, tidak kompatibel. Berarti hidayah level pertama itu Allah berikan secara otomatis. Dalam setiap diri manusia ada sejenis hidayah yang dengan itu dia bisa menerima ajakan para nabi. Hidayah kedua adalah ajakan pada para nabi. Ya kan? Setelah kita menerima nabi, taat, itu dapat hidayah lagi. Nah, setelah pembangkangan sebagian dari orang ini, akan muncul kebingungan lagi. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah level ketiga. Di mana itu? Setelah itu, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Allah memberikan hidayah pada level ini. Jangan lupa level-levelnya ya. Pertama, Nabi datang. Untuk kita menerima Nabi kita perlu hidayah. Dari mana hidayah? Nabinya belum ngomong, sudah di dalam, sudah on board istilahnya, built in, ya. Tidak perlu dari luar. So kalau dari luar terus asing terus, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu agama fitrah. Tidak ada yang menjawab di dalam. Sama seperti orang ngomong pakai bahasa Tagalog. Sampai kapanpun kalau tidak ada penerjemahnya, tidak sampai itu makna. Berarti hidayah level pertama itu umat manusia seluruhnya diberikan oleh Allah. Ya, itu saat Allah SWT berfirman, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dengan penciptaan itu hidayah level penciptaan. Setelah itu hidayah yang dibawa oleh Nabi ini. Nabi itu akan mengatakan sesuatu yang cocok sama hidayah level pertama. Sebab yang menciptakan hidayah ini sama yang ngutus, sama pihaknya Allah Ta'ala. Jadi ngerti itu, nyambung. Setelah pembangkangan ini, fahadallahu alladhina aman, hidayah level ketiga. Di saat setelah kita mengiyakan para nabi, sebagian orang membangkang. Pembangkangannya ini menyebabkan kebingungan. Ya, wa makhtalafu fihi illa alladziina utuh min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Tentang perkara kebenaran, sama-sama cari kebenaran ini. Jadi level ketiga ini sudah sama-sama mencari kebenaran. Hanya saja Allah akan memberikan hidayah kepada kalangan tertentu saja biizni. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat suci ini dengan wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Inilah siratal mustaqim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu, kenapa kok diminta sudah sholli ini, sudah sembahyang, sudah sholat masih minta hidayah siratal mustaqim? Apa enggak? Tanpa arti itu? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena walaupun Anda di dalam sholat, Anda masih butuh level ketiga dari hidayah. Itulah siratal
mustaqim. Siratal mustaqim yang mana tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kalau antum ingat, pada hari seperti ini tahun berapa? 13 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi nikmat yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari semacam ini adalah nikmat yang menyebabkan Anda mendapatkan siratal mustaqim tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah makna yang sesungguhnya dari wilayah Amirul Mukminin. Karena itulah alias nama lain daripada siratal mustaqim. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meminta ihdinas siratal mustaqim walaupun kita sudah sholli. Kan seakan-akan itu pantasnya buat orang yang non muslim saja itu minta hidayah siratal mustaqim. Nah, kalau siratal mustaqim ini berbeda, ini level ketiga. Bukan berbeda maknanya yang satu ke kanan yang satu ke kiri, lah, astagfirullah. Maknanya lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Karena hidayah level pertama adalah hidayah yang dengannya kita mengatakan labbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Level kedua adalah yang dibawa oleh Nabi itu, yang ditantang oleh sebagian orang itu, dan hidayah level ketiga adalah hidayah yang kemudian dengan usaha Allah Subhanahu wa taala memberikan ini seizinnya kepada orang-orang yang tetap beriman. Lalu kemudian juga di dalam surat salah satu dari surat Juz Amma, walatus alunna yauma idzin anin naim. Itu nikmat yang bakalan dipertanyakan, itu nomor satunya adalah nikmat ini. Anak sudah kasih nikmat, ya, kenapa kok tidak digunakan? Kenapa kok tidak diberdayakan? Kenapa tidak dipakai? Ya. Nah, pertanyaan walatus alunna yauma idzin anin naim itu tidak khusus kepada mereka-mereka yang menolak, tetapi kepada mereka-mereka yang juga menerima tapi nggak maksimal. Karena lebih menyedihkan lagi, lebih tragis lagi adalah orang yang haus di samping dispenser, mati kehausan di samping dispenser. Itu lebih tragis, lebih membangkitkan iba ketimbang orang yang mati haus di mana? Di sahara, di gurun pasir dan tidak ada air. Ini air sudah di sampingnya, masih tidak meminum, mati kehausan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, kalau sudah dapat jalur ini, jangan terus kemudian tinggal lihat ke orang-orang, ya, merasa dapat karunia istimewa dari Allah SWT. Belum tuntas, tugas kita belum tuntas. Apa itu? Apa? Nggak tahu. Tugasnya orang kalau sudah berada di siratal mustaqim ini apa? Ongkang-ongkang kaki, santai, atau kalau perlu lebih buruk dari orang-orang yang lain karena sudah enak. Kalla thumma kalla. Hayhat. Karena Amirul Mukminin sendiri berkata bahwa setiap makmum sama imam ini harus ada kemiripan. Na'udzubillah kalau bertentangan begini, kef itu. Jangan-jangan cuman ucapan belaka, jangan-jangan cuman klaim belaka. Sebagaimana klaim-klaim lain, kita bisa lihat di dalam diri kita atau di dalam orang lain kalau itu tidak sesuai dengan kenyataan. Cuma mujarrad kata-kata saja. Ya. Na'udzubillah. Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tapi kita tidak
tidak berusaha mati-matian, tidak berusaha semaksimal mungkin untuk setiap hari kita lebih baik dari kemarinnya. Siapa yang mengatakan bahwa merugi orang yang 2 harinya sama? Siapa itu? Adalah orang yang kita hari ini merayakan bahwa kita mengenali wilayah beliau. Tapi kalau kita tidak jalankan ajarannya, maka maknanya akan sangat sedikit kalau tidak berakhir dengan kekecewaan yang mutlak nantinya. Itu ibarat orang yang sudah punya mata air yang segar tapi dia mati kehausan. Bisa. Dunia ini memang dunia yang aneh. Hal-hal begitu bisa terjadi, naudzubillah min dzalik. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa maknanya? Qul, yakni apa kalau qul itu? Allah bilang sama Nabi Muhammad, katakan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad memang umumnya untuk disampaikan. Tapi kalau sudah ada qul, ini berarti ekstra. Qul ya Muhammad, maksudnya katakan, hal unabbiukum bil akhsarina amala, mau aku beri pengetahuan Anda kepada orang-orang yang paling merugi secara amalan mereka paling merugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha mereka di dunia ini hilang. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira mereka ini lagi membangun sesuatu yang bagus, amalannya bagus. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Kenapa kok ini yang paling merugi? Karena ini tidak mungkin memperbaiki diri. Karena sudah merasa dirinya hebat. Tidak melihat bahwa manusia yang lain itu bisa bersaing sama dia. Jadi dia malah berusaha untuk berburuk-buruk, ya kan? Supaya jangan dianggap nabi nanti. Kenapa? Sudah kan top ini. Naudzubillah min dzalik. Itu bahaya. Bahaya sekali, ikhwan dan akhwat sekalian. Perlu kita ingat. Dan Imam Ali mengatakan itu bahwa imam hukum ini, imam kalian ini mencukupi dari kehidupan dunia dengan dua sandalnya dan potongan roti. Di Indonesia, budaya Indonesia, roti itu gimana lebih bagus daripada nasi. Tapi ini kan di Timur Tengah, makanan dasarnya itu adalah roti, dan kalau roti itu keras itu sudah paling standar paling rendah dari makanan. Lakin la taqdiruna ala dzalik. Nabi Imam Ali sendiri mengatakan kalian nggak perlu sampai segitu. Nggak bisa kalian. Jangan mau bersaing sama saya di dalam ini. Tapi a'inuni biwara'in wajtihad. Tapi tolong bantu aku. Tolong bantu aku artinya tolong bantu diri kalian sendiri. Biwara'in wajtihad. Perlu itu. Sifat wara'. Enggak apa-apa syiat Amirul Mukminin lebih baik dari orang lain, enggak apa-apa. Jangan dikira enggak boleh. Harus malahan. Dalam sebuah riwayat ada bahwa tidak boleh ngaku pengikut kita orang kalau dia berada di antara 100.000 orang ada yang lebih zuhud daripada dia. Tidak sampai 2 bulan yang lalu saya rujuk ini hadis. Lihat sendiri. Laisa minna, tidak termasuk dari kita. Jadi jangan ngaku. Tidak boleh ngaku. Hak untuk mengaku diambil sama imam. Kalau Anda hidup di tengah 100.000 orang, sementara ada yang lebih zuhud dari Anda. Apa maksudnya zuhud? Ya Anda murni sama kehidupan dunia. Itu maksudnya zuhud. Jadi standarnya standar tinggi. Kenapa? Ya Anda yang milik barang istimewa kok. Yang nyuruh Anda berwilayah siapa? Kira-kira gitu. Berwilayahnya kepada manusia yang nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binassil Quran. Qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Binassil Quran nafs Rasulullah. Ya itu harus ada usaha yang lebih. Tidak boleh. Enggak boleh. Bahkan kita itu harus sedemikian istimewa sehingga tidak ada perbandingan.
Karena memang tidak ada perbandingan antara manusia-manusia yang kita sucikan dengan manusia-manusia yang disucikan oleh pihak-pihak lain. Semua orang tahu itu. Kita tahu, mereka tahu. Jadi tidak boleh kita santai hanya karena sudah khalas, alhamdulillah khalas, ini sudah. Dan jangan melihat kepada yang bawah. Jangan Anda ukur diri Anda dengan yang berada di bawah di dalam perkara spiritualitas. Tidak boleh. Jadi itu mungkin pesan yang harus saya sendiri dahulukan di dalam diri saya, dan juga mengharapkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk selalu begitu. Walhamdulillah, alhamdulillah, insya Allah syiat Amirul Mukminin di mana-mana adalah yang terbaik. Tapi jangan sampai diri kita atau orang-orang dekat dengan kita yang masih bisa kita ingatkan dan seterusnya, mereka lupa terhadap tugas ini. Bahwa barang siapa yang mendapatkan nikmat, takutnya nanti sama Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Wala tus'alunna yauma idzin 'anil nar. Semoga dengan menyebut dan mengingat nama Amirul Mukminin alaihi afdhalus salatu wassalam di hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kesungguhan di dalam takut. Al-jidda fi khasyatik. Kita harus serius di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa agama itu di dalam kehidupan sehari-harian, bukan cuma di acara-acara saja. Acara-acara ritual itu mungkin 5, 2, 10% dari kehidupan sehari-hari. Bagian penting dari agama ini adalah di dalam kehidupan. Jadilah manusia yang lebih baik dari orang lain. Tidak masalah itu. Dan hitungan kita adalah dengan Amirul Mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mereka-mereka yang mendahului kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Kalau masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka kesehatan, panjang umur, afiyah fid din wad dunya. Kalau sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, meningkatkan derajat mereka. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Naqra surat al-Fatihah tasbiquha salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala